Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang kembali di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Podcast ini dimaksudkan untuk membagikan edukasi terkait informasi atau peraturan terbaru terkait perpajakan kepada wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bangko. Jadi, agar kawan pajak tidak ketinggalan, silakan mampir ke akun YouTube kita di @pajakbangko dan jangan lupa untuk subscribe. Sebelumnya, perkenalkan saya Pasditio Saragi yang akan menemani kawan pajak hingga video ini berakhir. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bang David. Perkenalkan, saya David, fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Bangko. Dan ini adalah episode kita yang ke-6. Jadi untuk kawan pajak yang belum menonton episode 1 sampai 5, silakan mampir ke YouTube, cari aja @pajakbangko. Silakan ditonton video-videonya yang tidak kalah menarik tentunya. Dan langsung materi kita hari ini adalah terkait TER ya Bang. Yeah. TER itu adalah tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21. Jadi mungkin kawan pajak masih banyak sudah sering dengar, tapi masih banyak yang bingung apa itu TER. Dan sering sekali wajib pajak menghubungi KPP Pratama Bangko tapi masih bingung apa itu TER. Dan ada juga yang nanya, TER itu menambah pajak penghasilan kah? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya kita bahas dasarnya dulu ya Bang. Ya boleh. Apa sih PPh pasal 21 itu? Ini kan TER terkait dengan pasal 21. Jadi kita bahas dulu apa itu PPh pasal 21. Iya, baik kawan pajak, mungkin sudah pernah mendengar itu PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu merupakan pajak penghasilan atas penghasilan kita sebagai pegawai, baik sebagai penerima jasa atau atas jabatan. Itu tiap bulannya dipotong PPh pasal 21 oleh si pemberi kerja. Oke. Jadi intinya semua pegawai atau karyawan punya penghasilan tiap bulan itu udah dipotong pajak, namanya PPh pasal 21 ya? Iya. Oke. Terus TER itu apa Bang? Nah, kalau TER itu merupakan tarif efektif rata-rata. Dulu kalau untuk PPh pasal 21 yang tiap bulan itu pemotongannya itu berdasarkan pemotongan dengan menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi perhitungannya itu sedikit lebih susah gitu. Nah, dengan TER ini itu memudahkan wajib pajak atau memudahkan pegawai untuk menghitung atau mengetahui pajak PPh pasal 21 yang dipotong tiap bulannya. Oke, berarti ini versi baru yang lama ya? Iya, baru tapi tarif lama. Tarif lama. Mekanismenya pun berbeda ya Bang ya? Iya. Oke, nah itu berarti ini ada aturan baru terkait TER ini ya Bang ya? Iya, ada aturan baru. Ribet ya, mesti harus belajar lagi aturan baru. Kalau untuk TER ini sebenarnya nggak aturannya baru tapi tarifnya lama, dan malahan TER ini lebih memudahkan atau menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21 tiap bulannya. Oh iya? Iya. Maksudnya gimana tuh? Nah, untuk TER ini, perhitungan PPh pasal 21 ini tarif TER dikali dengan penghasilan bruto untuk setiap bulannya selain masa pajak terakhir. Nah, jadi masa pajak Januari sampai dengan November itu perhitungan PPh pasal 21 bulannya itu tarif TER dikali dengan penghasilan bruto. Sedangkan untuk Desember itu baru yang menghitung sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya. Jadi dicari dulu penghasilannya setahun berapa, pajaknya setahun berapa. Oke, jadi intinya TER ini untuk yang aturan baru ini lebih memudahkan lah ya? Iya, lebih memudahkan. Karena berapa penghasilan brutonya langsung dikali tarif. Iya. Oke, kalau yang lama kan harus dihitung dulu, disetahunkan dulu berapa, dikurangi TTKP gitu-gitu ya Bang? Iya. Oke, nah tadi kan dibahas nih Bang tarifnya. Nah, untuk tarifnya ada apa aja Bang? Nah, TER ini itu dia ada dibagi dua. Yang pertama itu TER untuk bulanan dan TER untuk harian.
Nah, sedangkan untuk tarif ter itu sendiri itu ada di aturannya di peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, serta aturan terkait ter ini PMK-nya juga udah terbit, itu di PMK nomor 168 tahun 2023 juga. Nah, TER ini dia ada 3 lapisan. Yang pertama TER A, TER B, dan TER C. Untuk TER A itu untuk yang PTKP-nya TK0, K1, dan K0. Sedangkan untuk TER B itu PTKP-nya TK2, K1, TK3, dan K2. Sedangkan PTKP-nya K3. Nah, sedangkan tarifnya itu berdasarkan dimulai dari 0% sampai dengan 34%. Sedangkan tabelnya itu lumayan banyak, itu kawan pajak bisa cek sendiri di PP 58. Yang kurang lebih itu ada sekitar 138 tarif untuk semua TER A, B, dan C gitu. Oke. Tapi tarifnya banyak ya, Pak ya? Iya, tarifnya banyak. Itu berdasarkan penghasilan dari 0 sampai dengan ya, misalnya TER A ini dari 0 sampai 4,5 juta itu 0%, nah di atas 4,5 juta itu 0,1 atau 0,15% gitu. Oh, berarti intinya kalau ada pegawai yang penghasilannya nggak nyampe 4,5 lah contohnya ya. Iya. Nah, itu dikalinya 0% ya? Iya, itu atau tidak dipotong pajak? Iya, tidak dipotong pajak. Itu Oke. untuk yang PTKP TK0 tadi. Oke. Kalau itu pokoknya penghasilannya yang di bawah UMR pun Iya, yang di bawah UMR pun kemungkinannya nggak dipotong pajak. Terus di tarifnya udah beda Bang ya. Kalau dulu kan cuman satu tarif ya, pasal 17 tarif yang 5%. Iya, yang dulu tuh yang 5%, 15 sama ya, dan seterusnya yang tarif progresif itu. Progresif ya, di pasal 17. Iya. Kalau sekarang pasal 17-nya nggak dipakai lagi. Nah, itu tetap dipakai, tapi itu untuk perhitungan yang di masa Desember tadi. Jadi dihitung kembali pajak yang telah dipotong dari Januari sampai dengan November, terus nanti di Desember dihitung lagi menggunakan tarif yang pasal 17 tadi. Oke, berarti intinya Januari sampai November itu pakai TER Iya. yang bruto langsung dikali tarif Iya. efektif rata-rata. Terus nanti yang Desembernya barulah pakai pasal yang sesuai pasal 17 KUP tadi ya, Iya. yang diperhitungkan seluruhnya. Diperhitungkan kembali seluruhnya. Oke, berarti dipakai dua-duanya ya Bang ya. Dipakai dua-duanya. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti nih Bang, yang sering ditanyakan oleh wajib pajak. Iya. Apakah dengan adanya TER ini pajak penghasilan menjadi lebih tinggi? Tidak juga, karena dasarnya itu TER ini dia tetap menggunakan tarif yang lama. Cuman TER ini lebih memudahkan wajib pajak itu sendiri maupun pemotong ataupun yang dipotong untuk menghitung berapa pajak setiap bulannya yang dipotong oleh perusahaan gitu. Oke, tapi ada yang bilang Desembernya lebih besar pajaknya Bang. Kalau Desember lebih, dia ada kemungkinan Desember lebih besar ataupun lebih kecil, itu kan tergantung ke penghasilan yang kita terima. Walaupun Desember yang lebih besar, berarti itu setiap bulannya lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya sama setiap bulan, nah kalau yang sekarang misalnya Desember yang lebih besar kan itu sebenarnya lebih menguntungkan wajib pajak juga. Untuk cash flow-nya di Januari sampai November itu pemotongan pajaknya lebih kecil. Berarti dibandingkan yang lama sebenarnya pajak yang kita bayar atau yang dipotong itu sama aja sebenarnya ya? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Paling nominal yang dipotong tiap bulannya yang berbeda. Berbeda ya. Tapi kalau di setahun kan sama ya? Ya tetap sama, karena untuk KUP-nya sendiri itu tidak berubah. Oke, mantap sih. Mempermudah pemotong juga ya Bang ya? Iya. Perusahaan. Untuk pelaporannya juga lebih mempermudah pemotong di sini. Oke, nah itu skema TER ini kan tarifnya banyak ya Bang ya? Tadi ada yang sampai 34 sekian-sekian. Iya. Nah itu gimana
kita lebih mudah menentukan kita masuk ke tarif yang mana? Ini untuk kawan pajak nih. Tarifnya itu ada sekitar 138 tarif. Itu bisa kita cek sendiri di PP 58 tadi. Nah, kalau untuk mempermudah tadi ya kita bisa menentukan dulu status kita, PTKP kita K1, TK0 atau K2. Nah, nanti dari PTKP itu kita bisa cek lagi, nanti kita masuknya ke ter A, ter B, ter C. Di tabel itu nanti kelihatan tuh penghasilan 0 sampai 5 juta berapa persen, 5 juta sampai 8 juta berapa persen. Nah, kita tinggal cek aja penghasilan bruto kita setiap bulannya berapa, status kita apakah PTKP kita K0 atau K1, langsung dikalikan tarif. Kita udah tahu itu berapa PPh yang selama ini dipotong perusahaan. Oh, kalau untuk perhitungannya ada nggak Bang yang aplikasi yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung tiap bulan itu berapa sih kena pajaknya setelah dikenakan TER ini? Ya, ini di pajak.go.id itu ada namanya kalkulator pajak. Nah, di kalkulator pajak itu ada beberapa PPh yang bisa dihitung secara otomatis. Itu bisa PPh 21, di sana juga udah ada yang udah menggunakan tarif TER. Dan juga untuk PPh lainnya itu bisa lebih memudahkan wajib pajak untuk mengetahui berapa pajak yang dipotong gitu. Oke, berarti kalau kawan pajak ingin tahu berapa pajak yang dipotong tiap bulan setelah skema TER ini, nanti silakan kunjungi kalkulator.pajak.go.id ya, Pak. Iya. Di sana silakan tinggal masukkan jumlah gajinya, berarti ya. Iya, tinggal masukkan jumlah penghasilan brutonya. Nanti otomatis keluar berapa pajaknya. Iya. Terus, nah itu kan untuk kawan pajak yang sebagai pegawai. Nah ini sekarang untuk pemotong pajaknya untuk bagian keuangan di perusahaan. Iya. Nah itu dia kan pasti nginput pegawainya itu kan nggak cuma 1 atau 2, pasti banyak. Itu cara mempermudah menghitung pajaknya gimana tuh? Nah, di aplikasi eBupot PPh Pasal 21 sekarang itu lebih mempermudah. Dulu kan PPh Pasal 21 ada aplikasi terpisah dan pelaporannya tinggal upload gitu. Dan harus diinput satu-satu. Nah, sedangkan untuk sekarang itu dia udah di DJP online semua, jadi tidak memerlukan aplikasi baru lagi. Nah, di DJP online itu ada namanya eBupot PPh Pasal 21. Di sana tuh kita bisa impor Excel yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, di Excel itu udah kelihatan tuh apa yang perlu diisi. Yang penting itu nama, NPWP, NIK, alamat, PTKP. Itu untuk yang perlu diketahui oleh pemotong. Pemotongnya? Iya. Oke, berarti ada file Excel atau CSV ya, Mas? Iya, ada file Excel atau CSV-nya. Jadi nanti yang diisi oleh bagian keuangan atau bendahara tinggal menginput data pegawainya yang tadi. Nah, ya data pegawai yang tadi. Terus tinggal diimpor ke aplikasi eBupot. Iya. Yang di Excel-nya itu pun cukup memasukkan penghasilan brutonya. Jadi tidak perlu menghitung berapa tarif atau TER-nya. Jadi pemotong itu dia tidak perlu menginput masing-masing tarif di aplikasi di CSV-nya tadi di Excel-nya. Jadi otomatis gitu. Jadi ya otomatis ketika PTKP-nya diinput sama penghasilannya diinput, itu akan otomatis berapa pajak yang harus dipotong oleh si bendahara tadi. Oke. Berarti pemotong atau perusahaan yang punya pegawai-pegawai harus punya DJP online dan harus punya eBupot ya, harus. Iya, harus aktivasi eBupotnya dulu. eBupot. Dan di situ banyak fiturnya pokoknya ya, yang mempermudah pemotong untuk melakukan penghitungan PPh 21 pegawai. Iya, itu lebih mempermudah. Di sana setelah kita dihitung secara otomatis, bikin billingnya pun bisa langsung dibikin di sana. Jadi tidak bikin billing terpisah lagi. Terus dengar-dengar ada juga aplikasi yang didapat dari kantor pajak, Bang. Semacam Excel juga katanya. Excel, kalau Excel itu biasanya untuk memudahkan bendahara dalam menerbitkan formulir ini 1721 A1 atau A2.
Itu kalau yang kita masih pakai yang manual yang sebelumnya. Nah, kalau sudah untuk EBUPOD ini nanti 1721 A1 atau A2-nya itu tinggal diklik aja di masa pajak Desember. Jadi sudah otomatis bisa menerbitkan. Oke. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke. Nah, ini kawan pajak kalau misalnya datang minta filenya boleh. Boleh. Atau sekalian mau belajar gimana cara input dipotong di bupotnya, silakan datang ke kantor atau menghubungi nomor layanan bisa juga. Karena dari awal tahun pun sudah ada beberapa wajib pajak yang datang terkait pelaporan PPh Pasal 21 yang menggunakan EBUPOD ini. Iya, kan memang sudah berlaku mulai dari Januari. Oke, jadi kawan pajak yang sudah memakai TER ini dan sudah memakai EBUPOD Pasal 21 di DJP Online, terima kasih. Dan bagi kawan pajak yang belum memakai dan masih bingung, silahkan datang ke kantor untuk belajar. Nanti kita akan bantu di bagian helpdesk. Dan apakah ada tambahan, Bang? Ya, ini ada sedikit tambahan terkait seperti biasa kami diwajibkan untuk memberikan informasi terkait Kortek Administrasi Sistem atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang baru, itu yang akan segera di-launching oleh DJP. Nah, kita sini atau siap ini itu merupakan salah satu perwujudan dari reformasi perpajakan. Diharapkan dengan hadirnya Kortek Administrasi Sistem ini itu memberikan kemudahan kepada wajib pajak maupun kepada Fiskus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oke, berarti nanti kita ada sistem baru intinya ya, Bang? Iya, intinya nanti kita ada sistem baru juga. Sama ini juga bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK 16 digit NPWP menjadi NIK, itu diharapkan untuk segera melakukan pemadamannya, baik itu melalui DJP online ataupun bisa datang ke kantor pajak apabila ada kendala. Oke, itu tambahannya terkait sistem baru pajak ya, Bang? Iya. Oke, itu dia materi kita, nggak ada lagi ya, Bang? Cukup sih. Cukup ya, cukup. Yeah. Dan kesimpulan utamanya untuk TER ini, TER PPh Pasal 21 adalah skema TER ini mempermudah kita untuk memotong atau memperhitungkan pajak atas penghasilan yang terima setiap bulan. Jadi tidak menambah pajak penghasilan yang kita bayar. Iya. Intinya gitu ya, Bang ya. Dan sekian materi kita, sampai jumpa di episode berikutnya di POP Bangko, Podcast Pajak KPP Pratama Bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.